Satu hal yang sudah Tuhan berikan dengan kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga adalah kemenangan kita atas segala dosa. Kemenangan kita atas segala kutuk kematian. Roh kita sudah direbut oleh Tuhan dari maut. Roh kita sudah dimenangkan oleh Tuhan dari maut. Dan roh kita sudah diikutkan oleh Tuhan. Didaftarkan masuk dalam kerajaan surga. Itulah kemenangan kita yang terutama di dalam Tuhan. Tuhan melakukan semuanya itu bukan karena siapa kita, bukan karena kita punya titel yang hebat, bukan karena kita punya harta yang banyak, tapi karena Tuhan sangat-sangat setia mencintai setiap kita. Karena Tuhan sangat-sangat mencintai setiap pribadi kita. Jangan sia-siakan itu, saudaraku. Jangan sia-siakan itu, saudaraku. Ketika Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan kasih setianya, ketika Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan cintanya, buka hatimu lebar-lebar. Terima cinta Tuhan dan balas cinta Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Balas cinta Tuhan dengan segenap apa yang kau miliki. Sebesar inilah cinta Tuhan bagi hidupmu. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Katakan kau setia Tuhan, sebab kau mulia Yesus. Dulu, sekarang dan selama-lamanya tiada pernah berubah. Ya, Dia yang mati di kayu salib, Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, sebab Dia menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Itulah bukti cinta Tuhan dalam hidup kita. Kau setia, kau mulia Bapa. Jemaat Bait Kudus, nyaringkan suaramu bagi Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, kau tunjukkan. Sebab kau Allah yang lebih dari sekedar setia bagi hidup kami Yesus. Dulu, sekarang, selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab kau setia. Kau mulia Yesus. Amin. Bapa, jemaat Bait Kudus, lebih lagi dengan segenap hati mengatakan, kau tunjukkan Tuhan. Yes. 2000 tahun yang lalu Dia menunjukkan kasih setianya dengan mengorbankan dirinya. Saat ini pun Dia menunjukkan kasih setianya dengan tetap menyertai setiap kita. Sebab Dia Allah yang setia. Dia Bapa kasih. Jemaat Bait Kudus, dengan segenap imanmu katakan, kau tunjukkan kasih setia. Rasakan di dalam hatimu betapa Tuhan sungguh-sungguh setia mengasihi hidupmu. Betapa Tuhan sungguh-sungguh setia mencintaimu. Yes. Kau setia, kau amin. Dulu, sekarang, selamanya. Kau tunjukkan Tuhan. Haleluya. Thank you.
sebab Kau setia dan adil. Amin. Sebab Bapa, Kau setia. Sama-sama Kau wujudkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan mulia, Bapa Kau setia. Setia dan mulia, Bapa Kau setia. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, sebab Kau setia dan mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi bersama katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau saya rindu jemaat saja katakan, Kau setia, Kau setia, Kau setia. Amin. Ya. Sekali lagi jemaat saja katakan, Kau setia. Amin. Yang percaya, berikan sorak-sorai bagi Dia yang kudus. Lebih lagi, lebih keras lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi bagi Allah yang setia, Allah yang sudah memulihkan kita, Allah yang sudah memberkati kita, Allah yang sudah menolong kita, Allah yang sudah menjadikan kita kepala bukan lagi ekor, Allah yang menjadikan hidupku berharga di matanya. Diralabala sekelaralaya, syaralabala sekelaralabaya, syaralalaba syandaralabala sekelaya, sinaralamaya sakaralabala takaralaya, sikirididididi andaralabala takasakaralaya, sikirididididi aralabala takasakaralaya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengajar pada hidup kami satu hal, ketaatan. Yang kami tahu, kami percaya Engkau taat sampai mati di atas kayu salib. Kau serahkan hidupmu bagi setiap hidup kami, bagi setiap yang percaya kepadamu. Sudah Engkau pulihkan, sudah Engkau segarkan, sudah Engkau bebaskan, sudah Engkau lepaskan. Kami merdeka bersama Allah, kami lepas, kami bebas bersama Allah. Karena roh Allah yang ada pada hidup kami itu mengatasi segala masalah kami, mengatasi segala goncangan-goncangan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami siap dengar firman-Mu malam hari ini. Kasih setiamu yang menuntun kami, yang percaya, yang sepakat sama-sama kita aminkan bersama. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang terbaik. Terima kasih buat tim worshiper,
Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya kasih-Nya dulu, sekarang, selamanya tetap wow buatmu dan buatku yang sepakat katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada sore hari ini. Dia sanggup menggulingkan batu hidup kita. Minggu lalu 4 April yang lalu kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Dan 3 hari sebelumnya di hari Jumat kita merayakan hari Jumat Agung. Hari kematian Yesus Kristus Tuhan. Dan 13 Mei yang akan datang bersamaan dengan perayaan Idul Fitri. Kita juga akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan. 3 kisah, 3 kejadian, 3 fakta sejarah dalam satu rangkaian fakta sejarah Paskah akan kita nikmati hari ini, sore hari ini juga, sekalipun dalam lewat pintu dan jendela yang berbeda, lewat sisi-sisi yang berbeda, kita belajar juga malam hari ini tentang Paskah. Belum ada kata terlambat. Selewat seminggu yang lalu kita merayakan Paskah, malam hari ini pun kita masih belajar tentang Paskah. Sekali lagi judul diberikan kepada saya, Dia sanggup menggulingkan hidup kita. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Pak Agus akan membacakan bagi kita sekalian, Pak Daniel Agus akan membagikan berkat firman Tuhan pada pagi malam hari ini. Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42 dikatakan di sana demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saya sambung Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-46. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. 2 pembacaan kitab kanonik kita, Yohanes dan Markus, mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, ada beberapa tokoh penting dari kalangan Yudaisme, dari agama Yudaisme, agama Yahudi. Salah satunya adalah Nikodemus, seorang rabi, seorang guru bangsa Yahudi, juga seorang anggota mahkamah agama bernama Yusuf Arimatea, seorang yang kaya raya, bermufakat, bersepakat, menjumpai Pilatus dan meminta menurunkan mayat Yesus, merawat, memandikannya, mengafaninya, dan membaringkannya pada sebuah bukit batu. Bukit batu yang digali untuk dipakai sebagai tempat pemakaman jenazah Yesus. Jenazah Yesus dibaringkan di sana, dan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-15 berkata, ada sebuah batu besar untuk sebagai penutup pintu kubur itu. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. 3 hari Yesus dikubur
Dan kata 3 hari ini seringkali dituduhkan oleh orang-orang yang mengkritik iman kita. 3 hari Yesus dikubur. Bagi mereka kata 3 hari ini amat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Maaf, saya sedikit menyimpang. Mereka katakan kalau dihitung 3 hari tidak ketemu. Jumat, Sabtu, Minggu dini hari mereka berhitung hanya sekitar 1,5 sampai 2 hari saja. Sehingga nubuatan Yunus tidak berlaku. Sehingga Paskahnya orang Kristen hanya mitos. Hanya dongeng semata. Keliru, ngawur. Tapi malam hari ini saya mau beritahukan kepada penjenengan sekalian. 3 hari. Banyak orang berhitung dengan hitungan Jawa, hitungan Masehi, hitungan hari yang kita pakai, sistem kalender yang kita pakai, yang mengacu pada pergantian hari itu tepat jam 00, jam 24 malam atau jam 12 tengah malam, itulah waktu pergantian hari. Tetapi orang Yahudi memakai sistem kalender yang berbeda. Waktu berganti adalah jam 6 sore seperti orang Jawa. Jam 6 sore itu waktunya ganti hari. Jadi ketika Yesus jam 3 sore menghembuskan nafasnya yang terakhir, berkata, aku serahkan kepadamu, sudah selesai. Jam 6 sore terhitung 1 hari. Jam 6 sore Jumat sampai jam 6 sore Sabtu hari berikutnya, menurut waktu Indonesia, hari yang kedua. Dan Sabtu sore jam 6 sore sampai subuh dini hari terhitung 3 hari. Jadi tuduhan mereka yang berkata Yesus tidak mati 3 hari, saya berani katakan malam hari ini omong kosong. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama, hari itu, di hari yang pertama minggu itu, hari Ahad kata orang Timur Tengah, Domingo kata orang Portugis, hari Minggu kata orang Indonesia. Ketika Maria Magdalena, Maria istri Kleopas dan Salome datang berkunjung, datang menengok kubur Yesus, sekedar untuk berziarah, bersih-bersih makam. Dilihat kubur sudah kosong. Dilihat batu penutup yang menutupi kubur itu sudah bergeser dari tempatnya, sudah terkutus, sudah terbuka, sudah terguling pada tempatnya. Padahal sebelumnya orang-orang Romawi menjaganya demikian ketat, tentara Romawi menjaganya dengan ketat atas perintah, atas permintaan para rabi, para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang meminta kepada Pilatus supaya apa? Supaya menyegel, memetraikan kubur Yesus itu dan menjaganya dengan laskar, dengan prajurit-prajurit Roma. Tetapi firman Tuhan berkata, kubur itu pintunya, batunya sudah terguling. Pertanyaan saya, siapa pelakunya? Siapa pelakunya yang berani-beraninya menggeser, menggulingkan batu itu? Ayat yang kedua, Pak Daniel, aku akan bacakan kepada kita sekalian. Pasal yang ke-28 Injil Matius ayat yang kedua. Matius 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ini biang keroknya, ini pelakunya, ini tersangkanya ketemu. Penguasa surga mengutus malaikatnya untuk menggoncang tempat sekitar makam Yesus dengan gempa yang cukup dahsyat dan menggulingkan batu itu, menggeser batu itu. Pertanyaan saya lagi, apa modusnya, apa motifnya, apa tujuannya, goalnya apa? Kok Yesus yang ada di dalamnya ketika bangkit, pintu kuburnya harus repot-repot digeser? Bukankah Yesus yang bangkit itu sudah mengenakan tubuh kebangkitan, sudah mengenakan tubuh kemuliaan yang tidak terbatasi oleh dimensi ruang dan waktu? Mengapa harus dibantu, digeser, digulingkan batu itu? Jawabannya ada 3 hal. Yang pertama, supaya Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat dengan mata kepala mereka sendiri.
Yesus yang 3 hari yang lalu tergantung di atas kayu salib, hari itu rise up, bangkit. Yang kedua, firman Tuhan juga mencatat supaya Petrus, garis bawahi kata Petrus, nama Petrus dan Yohanes, melihat dengan mata kepala mereka sendiri, kubur Yesus sudah kosong. Hanya tinggal kain kafan pembungkus mayat dan kain penutup wajah yang tergeletak di lantai tanah kubur itu. Supaya apa? Mereka bisa membantah hoax, tuduhan, fitnah dari orang-orang Farisi yang mengatakan bahwa kubur Yesus kosong gara-gara mayatnya dicuri orang. Dan yang ketiga, supaya lewat kesaksian mereka yang tertulis dalam Injil yang kita miliki ini, kita bisa membacanya, menyimaknya, mempelajarinya, dan yakin percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak saja rela mati bagi engkau dan saya, tapi dia juga bangkit. Batu yang terguling, batu yang bergeser dari tempatnya, menjadi titik balik, menjadi titik kulminasi, titik tolak, titik balik iman kepercayaan murid-murid Yesus. Mengapa? Sekali lagi, 3 hari sebelumnya, dengan mata kepala mereka sendiri, minimal ada Yohanes, minimal ada Maria Magdalena, minimal ada Maria ibu Yesus, minimal ada Maria istri Kleopas, Pak D-nya Yesus, pamannya Yesus, melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib di Bukit Golgota. Mereka begitu syok, mereka begitu runtuh imannya, gugur imannya. Guru yang mereka sanjung, guru yang mereka puji, yang mereka harapkan akan menjadi pemimpin mereka, harus mati di depan mata mereka dengan sebuah siksaan yang begitu hebat. Yesus mengembuskan nafasnya yang terakhir di atas Bukit Golgota. Dan itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Firman Tuhan juga mencatat, murid-murid lari tercerai-berai. Tapi lewat kesaksian mereka, mereka tahu gurunya mati. Tapi kebangkitan Yesus menjadi titik balik iman mereka. Guru yang mereka saksikan mati, hari itu bangkit menjumpai mereka. Dan apa yang terjadi? Titik balik itu mendatangkan impact, pengaruh yang begitu luar biasa. 11 murid tersisa, ditambah 1 jadi genap lagi 12 orang, ketambahan Matias, ditambah Polikarpus, Paulus, dan lain-lain sebagainya, bapak-bapak suci yang ada di awal gereja mula-mula. Mereka mati menjadi martir. Bahkan saya mencatat seorang Bartolomeus, seorang rasul yang mati begitu amat sangat sadis, dicambuk, disesah hingga kulit dagingnya lepas dari tulang belulangnya sampai mati. Saya bertanya, adakah iman yang begitu kuat sehingga seseorang mempertahankan imannya? Adakah selain iman seseorang mempertaruhkan hidupnya dengan kematian di depan matanya? Adakah selain iman percaya seperti itu? Saya katakan tidak ada. Hanya iman percaya. Hanya iman percaya yang mereka pertaruhkan. Nyawa pun mereka berikan. Karena apa? Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yesusnya bangkit. 2000 tahun yang lalu Allah sanggup menggulingkan batu kubur Yesus. Maka sore hari ini, besok, lusa sampai selama-lamanya, Dia pun akan menggulingkan batu-batu kesusahan hidupmu, batu-batu kesulitan hidupmu, batu-batu kegagalan hidupmu, batu-batu kematian hidupmu, batu-batu kesulitan apa yang kau hadapi hari-hari ini. Saya percaya kalau Dia sanggup 2000 tahun yang lalu menggulingkan batu kubur Yesus, Allah yang sama yang akan juga menggulingkan kesulitan hidupmu. Yang sepakat katakan amin. Pertanyaan berikutnya, apa yang Allah gulingkan atas hidup kita? Yang
Ada 3 hal yang mau kita pelajari malam hari ini. Yang pertama adalah ia menggulingkan batu ketidakpercayaan kita. Sekalipun murid-murid melihat, bersaksi, bercerita, kubur Yesus kosong, bukan dicuri orang, tapi karena Yesus bangkit. Tapi toh firman Allah di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, mohon Pak Agus akan membacakan bagi kita sekalian. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 11 hingga yang ke-15. Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sekalipun murid-murid sudah menjadi saksi kebangkitan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi khususnya mahkamah agama tetap bersikeras, bersikukuh menentangnya, menampi kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Dan sampai hari ini, dusta itu masih sering kita dengar. Dusta itu masih sering menyerang keyakinan kita bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani, Yesus Kristus mati dan bangkit adalah cerita bohong, mitos belaka, dongeng semata. Tapi saya mau katakan kepada panjenengan sekalian, ada begitu banyak bidat sesat, ada begitu banyak organisasi keagamaan, ada begitu banyak orang-orang, bahkan ada satu keyakinan, satu agama yang menentang akan Paskah, kematian, kebangkitan Yesus. Ada satu keyakinan yang muncul, timbul 600 tahun selepas Yesus wafat, dengan sebuah teori yang fenomenal, teori yang dengan begitu gagah perkasa, berkoar-koar, teriak dengan lantang, diserupakan. Yang mati itu bukan Yesus. Yang mati itu adalah seseorang yang diserupakan wajahnya, mengalami apa yang disebut face off, operasi plastik. Bukan Yesus yang disalibkan. Tetapi ketika saya bertanya, tunjuk itu, siapa yang mati disalib? Keyakinan agama itu bungkam seribu bahasa. Ketika saya bertanya, siapa saksinya? Apa buktinya? Bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. Keyakinan yang koar-koar lantang diserupakan, diam seribu bahasa. Saya bertanya kepada panjenengan sore malam hari ini, di dalam hukum positif, menuduh tanpa saksi, tanpa bukti apa namanya? Menuduh tanpa saksi, tanpa bukti apa namanya? Bohong. Menuduh tanpa bisa tunjuk hidung siapa malingnya, siapa pencurinya, siapa pelakunya, apa namanya? Dusta. Jadi jangan pernah minder jadi orang Kristen. Di mana kekristenan diserang begitu rupa. Ada seorang Romo berkata demikian. Hari-hari ini banyak orang Katolik, orang Kristen yang berpaling dari keyakinannya gara-gara apa? Minder, rendah diri ketika keyakinannya diserang. Keyakinannya diolok-olok, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Bukan Tuhan yang disalib, tapi diserupakan. Saya mau berkata kepada panjenengan, jangan pernah minder. Mengapa? Kematian Yesus tanpa kita perlu juga Alkitab kita 100% Yesus mati disalib. Yang sepakat katakan mana? Tanpa perlu repot-repot, hanya sekedar buktikan Yesus mati di atas kayu salib. Engkau harus jadi Kristen, tidak perlu repot-repot jadi Kristen. Tidak perlu jadi Kristen untuk membuktikan Yesus Kristus mati di salib. Mengapa? Kematian Yesus adalah merupakan fakta sejarah
sejarah, tertulis di dalam sejarah dunia ini, Yesus Kristus mati di salib. Bahkan dari pihak-pihak non-Kristen, orang-orang Yahudi, orang-orang Roma yang mencatatnya. Saya bertanya, adakah yang lahir 1945 di tempat ini sore hari ini? Adakah yang lahir di tahun 1945? Mengapa panjenengan sekalian yakin percaya proklamasi 17 Agustus tercatat 17 Agustus 1945? Karena kejadian itu merupakan fakta sejarah. Ada buktinya, ada literasinya, ada rekamannya, ada dokumentasinya, sehingga kita bisa menyaksikannya. Demikian pula dengan kematian Yesus. Tidak perlu buka Alkitab. Tacitus mencatat di dalam bukunya yang berjudul Annals bahwa Kristus mati di bawah prokurator Pilatus yang memerintahkan penyaliban. Tertulis nama Kristus. Siapa itu Tacitus? Seorang senator, anggota Dewan Perwakilan Rakyat orang-orang Roma, bertutur seperti itu. Kapan dia hidup? Awal abad pertama. Anda bisa browsing di internet, cari siapa itu Tacitus. Josephus Flavius pun juga berkata, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Siapa Josephus Flavius? Seorang Yahudi Roma, seorang sejarawan, budayawan yang mencatat di dalam bukunya, literaturnya bahwa Yesus Kristus mati di salib. Bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani, tapi orang-orang yang menentang kekristenan justru menuliskannya, mencatatkannya di dalam literatur mereka. Buku-buku bersejarah yang mereka hasilkan, mereka bertutur akan kematian Yesus. Dan ada sebuah buku Yahudi, Talmud Yahudi, Talmud Babilonia, Sanhedrin halaman 43a, juga bertutur. Kami orang Yahudi, kata buku itu, sudah menghukum mati Yesus di atas kayu salib. Buku itu membantah, menohok, menampik sebuah keyakinan yang berkata, orang-orang Yahudi berselisih paham, bersilang pendapat tentang siapa yang diserupakan. Ternyata Talmud Yahudi berkata, Talmud Babilonia berkata, kami sepakat, Yesus kami bunuh, kami gantung di atas kayu salib. Ketidakpercayaan adalah gunungan batu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, pandemi ini tidak saja memukul ekonomi secara frontal, secara sporadis, tetapi ekonomi yang terpukul juga berimbas pada iman, keyakinan kita. Panjenengan ingat kisah Matius pasal 24 yang bertutur tentang Petrus berjalan di atas air? Yuk buka Matius pasal yang ke-24. Tidak perlu kita baca semua ayat-ayat yang ada. Pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga 32. Simak ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Hari itu, malam itu, murid-murid bersama-sama meninggalkan Yesus yang sedang berdoa seorang diri. Dan firman Tuhan mencatat perahu murid-muridnya digoyang ombak. Ayat berikutnya, ayat yang ke-30 berkata demikian. Ayat yang ke-28 berkata demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya mau bertanya kepada panjenengan, Petrus berjalan di atas air ketika ombak sudah bergelora, ketika angin sakal sudah terjadi atau belum? Sudah. Angin sakal sudah berhembus keras, ombak Danau Galilea juga sudah bergelora, tetapi toh Petrus berkata, panggil aku untuk berjalan di atas air. Begitu dirasa angin berhembus semakin keras, Petrus pun jatuh nyebur ke dalam. Setiap orang punya batas, punya limit kekuatan menghadapi setiap masalah.
Iman kita hari-hari ini sedang digoncang oleh kekalutan hidup ini, kesulitan hidup, oleh pandemi ini. Sedang digoncang, sedang digocoh. Dan kekuatan iman seseorang masing-masing berbeda. Demikian juga dengan Petrus. Ada batasannya, kita masih sanggup kuat menahan segala beban yang ada. Tetapi ada waktunya, ada saatnya ketika kita lemah, ketika kita tidak bertahan dengan teguh di dalam firman, kita akan jatuh seperti halnya Petrus. Dan malam hari ini, saya mau katakan kepada penjemaah, bahwa Allah yang kita panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan tetap berkuasa atas segala apa yang kita hadapi hari-hari ini. Kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, Dia tetap berkuasa. Dan tetaplah percaya, yang sepakat katakan amin. Tetaplah percaya, yang sepakat katakan amin. Hari-hari ini saya percaya sesulit apapun hidup ini, minggu depan mulai ditutup akses untuk masuk dan keluar ke Jawa Tengah. Artinya apa? Moda transportasi menjelang lebaran ini kembali gigit jari. Padahal setiap kali lebaran keuntungannya 2 hingga 3 kali lipat dari hari-hari biasa. Tapi lebaran tahun ini kembali. Uang puluhan triliun pun menguap. Tidaklah jadi berputar. Tidak ada lagi di dalam masyarakat. Karena apa? Lebaran tidak seramai tahun-tahun biasanya. Kesulitan masih harus kita hadapi di depan, tapi bersama Yesus kita tetap akan cakap menanggung segala perkara. Yang sepakat katakan amin. Bukan dongeng, bukan mitos, tetap percaya Yesus bersama. Yang kedua, apa yang Dia gulingkan? Dia menggulingkan batu kegagalan kita. Ada 2 murid Yesus yang gagal sejatinya sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Dia gagal di dalam hidupnya, gagal menjaga imannya. Akhirnya dia mati dengan cara menggantung diri di atas sebuah pohon, pada sebuah tanah bernama tanah tukang periuk atau Hakaldama. Mati. Tapi sejatinya ada seorang lagi murid yang juga berbuat salah, berbuat dosa yang amat sangat fatal. Namanya Simon Petrus. Apa yang dilakukan Simon Petrus? Matius pasal yang ke-26 ayat 69 hingga 74. Pak Agus akan bacakan bagi kita sekalian. Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat 69 sampai dengan ayat 74. Demikian dikatakan di sana. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Tetapi ia menyangkalnya di depan orang-orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar menangis dengan sedihnya. Apa sebab Paulus menyangkal Yesus? Jawaban dengan tegas saya katakan, takut. Tekanan hidup, punishment sedang dialami oleh Petrus. Melihat dengan mata kepala sendiri, Yesusnya, gurunya, rabinya ditangkap di taman Getsemani di depan hidung Petrus. Padahal Petrus sebelumnya berkata, "Imanku tak akan goncang seperti yang lain. Sekalipun maut ada di hadapanmu, guru, imanku akan ada di depanmu. Imanku tidak akan pernah rontok.
tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah goyang. Tetapi begitu masalah demi masalah ada di depan hidupnya, gurunya ditangkap, gurunya dijatuhi hukuman mati, gurunya mulai disiksa. Gentarlah hati Petrus, dan Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Tidak cukup menyangkal Yesus, tidak cukup menampik menolak Yesus. Petrus mengutuk, Petrus bersumpah serapah, dia tidak kenal Yesus. Saya bertanya, apa hukumnya bagi orang yang menolak Yesus? Matius pasal yang ke-10 ayat 33, nanti penjenengan bisa baca di rumah. Ayat itu berkata, barang siapa menolak anak di depan manusia, barang siapa menolak aku, kata Yesus, di hadapan manusia, aku pun akan menolak engkau, akan menolak manusia yang menolak aku di hadapan Allah. Kaplingnya sudah jelas, bagiannya sudah jelas, neraka ketika nanti Petrus ada di alam kekekalan. Petrus jatuh begitu dalam, lebih parah, lebih konyol, lebih dalam kejatuhan Petrus dibanding Yudas. Tetapi sikap hati mereka yang berbeda. Yudas mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, mati bunuh diri. Tapi Petrus dia mau membuka hati, sekalipun semuanya harus dilalui lewat apa yang disebut proses. Pemulihan tidak bisa berlangsung ujuk-ujuk mak bedunduk instan. Harus lewat proses. Katakan bersama-sama proses. Katakan lagi proses. Harus sabar menanti prosesnya Tuhan. Selama proses itu, Petrus pun kembali ke kehidupan yang lama. Dari seorang penjala penjalam ikan menjadi penjala manusia, jadi murid Yesus 3 tahun. Melihat gurunya mati disalib, imannya rontok, imannya gugur, imannya runtuh. Kembali pada hidup yang lama. Jadi penjala ikan lagi. Banyak orang hari-hari ini gagal di dalam hidupnya. Gagal di dalam hidupnya. Menunggu 1-2 tahun bergumul, melayani, setia. Tapi jawaban Tuhan kok tidak juga datang. Proses itu terasa begitu lama, begitu lama, begitu lama. Sehingga pada akhirnya kibarkan bendera putih, kembali pada habitat yang lama, kembali pada hidup yang lama, kembali kepada kebiasaan yang lama. Cari pesanggrahan untuk cari berkah. Cari Pak Kiai untuk cari jimat penglaris. Tinggalkan Yesus karena apa? Tekanan hidup. Gagal. Tapi bukan Yesus namanya kalau tidak memberi kesempatan bagimu dan bagiku untuk kembali bertobat. Bukan Yesus namanya kalau tidak memberi kesempatan bagi Petrus untuk bertobat. Yang ketiga, yang terakhir, dia menggulingkan batu kematian. Ayat-ayat yang terakhir Pak Agus akan bacakan bagi kita, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-54 dan ayat yang ke-55. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 50. Ayat 54 dan ayat yang ke-55 dikatakan secara demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Batu yang ketiga yang Allah gulingkan adalah ia menggulingkan batu kematian. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 berkata, hai maut, di mana sengatmu?
Kematian Yesus 2000 tahun yang lalu tidak saja menebus manusia dari dosa, tetapi lebih daripada itu memulihkan hubunganmu, hubunganku, relationship kita dengan Allah Bapa di surga yang ribuan tahun yang lalu terputus karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Akibat dosa tidak saja manusia mati, mengenal kematian secara tubuh jasmani, tapi secara roh manusia juga mati, dan lebih daripada itu terputusnya relasi antara Allah dan manusia, dan itu berdampak buruk bagi manusia. Firman Tuhan berkata, setiap apa yang manusia kerjakan, kecenderungan perbuatan tangannya adalah dosa, dan ujungnya adalah maut, mati kekal. Tapi ada satu garansi, satu jaminan yang Yesus Kristus berikan bagi engkau dan saya, setiap orang yang percaya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu janji, satu garansi, satu jaminan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, oleh siapapun yang pernah hidup di bawah kolong langit ini, tidak pernah berani memberikan satu janji, satu jaminan, satu garansi seperti yang Yesus katakan. Hidup kekal hanya satu kuncinya, percaya. Yang sepakat katakan amin. Kok gampang kan jadi orang Kristen percaya? Kok tahu selamat? Mau kasih satu analogi. Panjenengan ketika mengaktifkan handphone, tentu ada passwordnya, ada sandi-sandinya yang kita masukkan sebelum handphone itu diaktifkan. Betul demikian? Tapi saya mau bertanya, ketika handphone itu kau letakkan tak demikian saja, mati lagi enggak? Enggak aktif lagi kan? Mati lagi. Harus diaktifkan lagi, dimasukkan passwordnya lagi. Yakobus pasal yang kedua 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Percayamu kepada Yesus tanpa perbuatan adalah sia-sia, mati, percuma. Handphone itu tidak akan ada fungsinya, kegunaannya ketika kita tidak mengaktifkannya. Artinya apa? Percaya, harus, karena itu kata kunci untuk kita bisa masuk ke dalam handphone itu, memfungsikan, menggunakan handphone itu harus ada passwordnya, dan passwordnya di dalam hidup ini adalah percaya kepada Yesus. Cukup percayakah? Boten. Harus ada step selanjutnya. Filipi 2:12 kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar yang sepakat kita ini. Jangan pernah iseng terhadap dosa. Jangan pernah jawil terhadap dosa. Firman Tuhan berkata pada Matius pasal yang 7 ayat 21, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, kata Yesus, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan orang yang ber-KTP di dalam kolom agamanya berjudul Kristen yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan setiap orang yang berseru-seru panggil nama Yesus, tetapi hidupnya masih semrawut, hidupnya masih amburadul. Bukan mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi setiap mereka yang melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus. Karena itu Amsal 4:23, jaga hati setiap pagi ketika engkau duduk bersinggung di hadapan Dia, minta Roh Kudus memberi kekuatan atas hidupmu dan saya. Jaga hati, menatap, karena Amsal juga berkata, hati ini memancarkan kehidupan kita. Hati bukan berbicara tentang liver hepa kita, bukan, tapi hati berbicara tentang jiwa kita, pikiran ini, perasaan ini, emosi, passion ini. Hati adalah pusat dari segala kehendak kita, pikiran kita, perbuatan kita, baik buruk perbuatan tingkah laku kita
kesimpulannya, saya undang petugas mimbar untuk bisa bersama-sama melayani kita. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu, sebab Ia sanggup menggulingkan batu ketidakpercayaan, batu kegagalan, dan batu kematian di dalam hidup kita. Soli Deo Glory. Tuhan Yesus memberkati. Kalau 2000 tahun yang lalu Dia sudah gulingkan batu-batu batu-batu yang menutup kubur Yesus. Kubur melambangkan kematian, identik dengan kematian. Kematian tidak saja berbicara tentang pisahnya roh kita dari tubuh ini, berhentinya degup jantung ini untuk selama-lamanya. Tapi kematian juga berbicara tentang seretnya hidup ini, susahnya hidup ini, sulitnya hidup ini, gagalnya hidup ini. Mungkin hari-hari ini usahamu carut marut, pekerjaanmu semrawut amburadul mungkin, studimu gagal, percintaanmu mungkin tidak seperti yang kau harapkan, rumah tanggamu mungkin berkecamuk hebat hari-hari. Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus sanggup menggulingkan batu kematian, batu kubur Yesus. Allah yang sama yang akan juga menggulingkan batu-batu kegagalan, batu-batu kesulitan, batu-batu kematian. Dan ucap syukur buat segala yang Tuhan beri hari ini. Tetaplah percaya, tetap melihat, tidak saja dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata rohani kita melihat tangan Tuhan campur tangan atas hidup, menjadikan kau kuat, terus kuat, semakin kuat atas hidup. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Makasih Tuhan Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Bapa, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan syukurmu. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Mau terpaksa kembali. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Di mana letak iman percaya kita? Apakah kita saat ini sedang dalam keadaan terpuruk? Badan raga kita ada di dalam ibadah. Mulut kita memuji Tuhan, tapi rasanya kosong. Rasanya kita tidak menentu.
diliputi rasa takut, cemas, khawatir. Sedang apa kita? Bagaimana keadaan ini? Kita tidak tahu nerawang kita terlampau jauh, Tuhan. Kalau harus menangis, kami menangis karena masalah, persoalan yang sedang menghimpit jalan keluar. Yang dipikir adalah jalan keluar. Yang dipikir adalah jalan keluar. Tapi Tuhan baik bagi kita. Saat ini Tuhan menegur kita, menyapa kita, supaya kita bangkit iman kita, melihat keajaiban kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah wujud nyata tentang kuasanya yang hebat, ajaib. Iman kita berkata, Tuhan, kalau Engkau bangkit dalam kuasa kematiannya, aku percaya hidupku juga akan bangkit dalam kuasa kebangkitan hidup. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih, dan sayang. Kau sumber Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jina lama senama lama se, jina lama yo. Sumber kekuatan datang pada kita. Sumber datang mengurapi kita. Lama-lama ya Sumber
Kita buat terobosan malam hari ini. Amin. Perkataan kita, pikiran kita berkata tidak mungkin Tuhan. Tapi kalau Tuhan berfirman hari ini, segala sesuatu menjadi mungkin bagi Amin. Tuhan. Ingat baik-baik, segala sesuatu menjadi mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ibadah, selesai kami beribadah, kami pulang membawa berkat. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Pulang ada kebangkitan dalam Kristus. Ada roh yang menyala-nyala Tuhan. Ada kasih yang terus berkobar-kobar. Tuhan menjangkau banyak jiwa, kerinduan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menjauhkan engkau dari segala kutuk. Tuhan menjauhkan engkau dari segala kutuk kemiskinan, kutuk penyakit, kutuk kelaparan. Dan dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan oleh kuasa kebangkitannya Yesus. Yesus mati untuk engkau, supaya engkau beroleh hidup kekal selama-lamanya. Terimalah berkat, damai dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati hidup mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semuanya kami mintakan dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersyukur pada Tuhan.